Assalamualaikum teman-teman hebat, pernah kepikiran nggak sih zaman dulu banget sebelum ada uang koin atau uang kertas, orang-orang kalau mau beli sesuatu gimana ya caranya ya? Nah, hari ini kita akan melakukan perjalanan seru ke masa lalu untuk menemukan jawabannya. Assalamualaikum teman-teman hebat. Senang sekali Bapak atau Ibu Guru bisa kembali belajar bareng kalian semua hari ini. Udah pada siap buat berpetualang dan jadi makin pinter? Pastiin ya kalian sudah klik tombol subscribe biar kita nggak bakal ketinggalan cerita-cerita seru dan bermanfaat lainnya. Yuk kita mulai. Eits, sebelum kita masuk ke ceritanya, Bapak atau Ibu Guru mau tanya dulu nih. Hari ini sudah bantu orang tua di rumah kan? Hayo, soalnya membantu orang tua itu salah satu cara kita membayar kebaikan mereka loh. Kalau sudah, berarti kalian hebat. Oke, ayo kita mulai cerita kita. Oke, sekarang coba bayangkan sebuah dunia yang sama sekali nggak ada uang. Kira-kira seperti apa ya? Nah, kita akan langsung berkunjung ke sebuah tempat bernama Hutan Kelayayu. Di sana, para hewannya hidup rukun. Tapi, jadi sedikit ribet kalau mau belanja. Dan ini dia, pasar hutan Kelayau. Wah, rame sekali ya. Di sini nggak ada tuh yang pakai uang. Kalau mereka mau sesuatu, mereka harus tukar-menukar barang yang mereka punya. Nah, sistem tukar-menukar barang kayak gini, itu namanya barter. Sistem barter ini bisa gampang banget kalau lagi hoki. Contohnya nih, lihat deh. Kakak kancil bawa banyak jagung, tapi dia lagi pengen banget makan kangkung. Pas banget ketemu sama dak bebek yang punya setumpuk kangkung dan kebetulan lagi butuh jagung. Wah, cocok, klop, langsung aja tukeran. Dua-duanya pula dengan hati senang. Tapi sebentar deh, menurut kalian, apa sistem barter ini selalu berjalan semulus itu? Coba tebak deh. Kira-kira apa ya masalah yang sering banget muncul? Ayo, coba dipikirkan sebentar. Nah, betul banget tebakan kalian. Ternyata barter itu seringnya malah bikin kepala jadi pusing 7 keliling. Yuk kita lihat bareng-bareng kenapa sistem ini bisa jadi masalah besar buat para hewan di hutan Kelayau. Ini dia masalah utamanya. Lihat deh Ella Pelatuk, dia udah susah payah bikin sendok kayu yang cantik banget. Dan pengen ditukar sama bunga milik Keh Kelinci. Tapi Keh Kelinci malah bilang, "Maaf ya, aku di rumah sudah punya banyak sendok." Waduh, gagal deh transaksinya. Kasihan Ella. Dan masalahnya, itu bisa jadi makin rumit dan berantai. Coba kita lihat keruwetan ini. Hen ayam pengen banget vas bunga milik Ella, tapi Ella nggak butuh ubi yang dibawa hen. Sementara itu, tikus justru lagi butuh ubi, tapi hen nggak mau menukarnya dengan jamur yang dibawa tikus. Ya ampun, ini jadinya muter-muter aja dan nggak ada yang dapat barang yang mereka mau. Ribet banget kan? Aduh, pusing banget. Para hewan pun jadi pusing kepala. Coba bayangin aja, masa mau beli permen sebiji aja harus ditukar sama kambing segede gaban? Kan nggak lucu. Pertukaran model begini bener-bener bikin repot semuanya. Oke, kita istirahat sebentar ya dari pusingnya dunia barter. Bapak atau Ibu Guru mau ingetin lagi, buat anak-anak hebat di rumah, jangan sampai lupa ya sama kewajiban utama kita. Ibadah sholat dan mengajinya udah beres kan? Alhamdulillah, sip. Ayo kita lanjut bantu para hewan cari solusi. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, karena sistem barter itu sangat-sangat merepotkan, para hewan yang pintar ini mulai berpikir keras. Mereka kumpul bareng buat cari solusi. Dari sinilah teman-teman, lahir ide tentang uang untuk pertama kalinya. Para hewan akhirnya rapat besar. Mereka semua setuju, barter ini terlalu ribet dan makan waktu lama banget. Sayuran yang mereka bawa buat ditukar seringkali udah layu duluan sebelum sampai rumah. Akhirnya mereka sadar, mereka butuh sesuatu. Satu barang yang disepakati bersama sebagai alat tukar yang adil untuk semua. Akhirnya muncullah ide pertama. Salah satu hewan mengusulkan, gimana kalau kita pakai batu-batu bulat dari sungai yang cantik itu sebagai uang? Wah, idenya kedengeran menarik. Awalnya semua setuju. Tapi ternyata, ada masalah lagi. Batunya kan beda-beda ukurannya. Warnanya juga beda-beda. Cantiknya juga nggak sama. Nggak adil dong. Dan yang paling kasihan itu tikus. Dia protes. Uang batu ini berat banget buatku. Bawa satu aja udah ngos-ngosan. Wah, benar juga ya. Akhirnya ide uang batu ini gagal deh. Tapi kegagalan uang batu tadi nggak bikin mereka menyerah gitu aja. Justru dari situ muncul sebuah ide yang jauh lebih cerdas. Ide tentang uang kayu. Dan ini dia pahlawannya, Ella Pelatuk. Dia kan jago banget mematuk kayu. Dia punya ide brilian. Teman-teman, gimana kalau uangnya kita buat dari kayu aja? Aku bisa kok membuatnya dengan ukuran yang sama persis.
semua hewan langsung bersorak setuju. Uang kayu jauh lebih ringan dan bisa dibuat seragam. Oke, jadi awalnya uang kayu ini digambari sesuai barangnya. Ada uang pisang, uang wortel, uang tomat. Tapi loh, kok ternyata ini masih merepotkan juga? Coba bayangin, Titikus mau beli kacang, tapi di kantongnya cuma ada uang pisang. Dia jadi harus cari lagi hewan yang mau tuker uang pisang dengan uang kacang. Wah, ini sih sama aja bohong dong. Terus ada masalah lagi Kak Kancil. Ngeluh, dia punya 1 koin uang wortel yang nilainya untuk 4 wortel. Padahal dia cuma butuh 2. Dia mikir sambil garuk-garuk kepala, andai saja uang kayu ini boleh aku potong jadi 2. Nah, keluhan Kak Kancil ini, tanpa disadari, justru memicu ide paling cemerlang. Haha, tiba-tiba sang angsa dapat ilham. Bagaimana kalau uangnya nggak usah kita gambari barang, tapi kita beri angka saja. Misalnya angka 1, 2, dan 5. Ini dia solusinya. Jenius. Dengan angka, nilai uang jadi jelas, bisa ada kembalian, dan yang terpenting, bisa dipakai untuk membeli apa saja. Akhirnya, masalah selesai. Nah, ceritanya udah selesai nih. Tapi setiap cerita yang bagus itu pasti punya pesan dan pelajaran penting di baliknya. Yuk sekarang kita coba gali lebih dalam apa sih pelajarannya buat kita? Cerita yang baru saja kita simak tadi, yang tokoh-tokohnya itu hewan tapi mereka bisa bicara dan berpikir seperti manusia, itu disebut fabel. Nah, fabel itu selalu punya pesan moral atau pelajaran berharga untuk kita semua. Jadi, pesan utamanya adalah cerita hutan kelayau ini sebenarnya sebuah perumpamaan. Ini adalah cara sederhana untuk menjelaskan bagaimana manusia di dunia nyata ribuan tahun yang lalu juga pernah mengalami kesulitan yang sama dengan sistem barter. Dan akhirnya mereka menciptakan uang untuk mengubah dunia dan mempermudah kehidupan kita semua. Wah, seru sekali ya perjalanan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman, dan bikin kita jadi lebih bersyukur dengan adanya uang. Sekian dulu ya, Assalamualaikum. Kalau kalian suka dengan penjelasan kita hari ini, jangan lupa ya tunjukkan dukungan kalian. Caranya gampang, klik tombol like, terus tulis komentar di bawah, dan yang paling penting, bagikan ke teman-temanmu ya, biar kita semua bisa pintar bareng. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.